Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali pada RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, RHI Renungan hari ini angkat satu tema, doa yang menguatkan. Doa yang menguatkan di tengah badai kehidupan. Saudara, badai kehidupan bisa datang kapan saja tanpa kita duga-duga. Dan tema ini menjadi penting supaya kita dikuatkan di tengah badai kehidupan. Saya ingat ada seorang yang bernama Lanjar, orang biasa. Dia naik motor bututnya untuk ke pasar bersama dengan istrinya Sabtaningsih dan anaknya yang masih berumur 10 tahun namanya Wareh, dan mereka naik motor itu. Saudara, siapa sangka bahwa ketika dia mau nyalip itu tiba-tiba mobil di depannya itu mengerim mendadak, maka cidis, dia menabrak mobil itu. Kemudian terpentallah ia, istrinya juga jatuh, dan tiba-tiba dari belakang ada mobil yang kencang, istrinya meninggal di tempat. Sementara Wareh anaknya, dia menggigil ketakutan sambil dia juga lecet-lecet menyaksikan ibunya meregang nyawa. Lanjar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lecet-lecet, diobati sebentar, lalu kemudian dia dengan anaknya pulang dan memakamkan istrinya. Motornya dibawa ke kantor polisi. Nah, saudara, seminggu kemudian selesai acara pemakaman istrinya, Lanjar hendak mengambil motornya di kantor polisi, dan ternyata dia harus menandatangani berita acara. Singkat kata, Lanjar ditangkap karena didakwa dia lalai sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu istrinya sendiri. Lucu, karena apa? Karena di situ ditulis kecelakaan tunggal. Rupanya mobil di belakangnya yang nabrak istrinya hingga tewas itu mobil, bukan mobil orang biasa, tapi mobil orang penting. Saudara, itu yang kita baca di media sosial. Dan Lanjar lalu masuk penjara. Anaknya yang di rumah hanya dengan mbahnya yang jadi pembantu di Jakarta harus pulang dan menunggui. Anaknya terbayang ketika ibunya meregang nyawa. Dia tidak ada yang menemani. Ayahnya di penjara dan anaknya depresi. Lanjar sangat sedih. Itulah badai kehidupan. Sayang sekali saya tidak membaca lebih lanjut apakah ada tetangganya yang mengawal, yang menemani di tengah kedukaan ini. Saya juga tidak tahu, berita ini sudah cukup lama. Tapi apakah ada? Biasanya kita asik dengan diri kita sendiri, apalagi dalam situasi seperti ini. Itulah badai kehidupan. Dan badai kehidupan ini bisa mengenai siapapun dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang yang beriman, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan. Dengan doa yang menguatkan, Tuhan bisa melepaskan kita, menguatkan kita untuk tabah menjalani kehidupan. Saudara, tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau kita orang beriman mampu, apa susahnya, apa salahnya, kita juga bisa menolong orang di sekitar kita. Mungkin bukan Lanjar yang tadi, tapi Lanjar-Lanjar yang lain. Mungkin bukan Wareh yang tadi depresi, tapi Wareh-Wareh yang lain yang mengalami kedukaan. Dan kita meringankan. Saudara, ini kehidupan. Dan doa menguatkan di dalam Yesus akan menolong. Oleh sebab itu, mari kita pelajari tentang tema ini. Doa yang menguatkan. Saya mengajak kita membaca Mazmur
pasal 4 ayat yang kedua. Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Mazmur 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam perspektif iman Kristen, doa itu selalu baik. Tidak pernah ada di mimbar, ada pendeta khotbah lalu mendoakan supaya pemerintah jelek, presiden jelek. Nggak pernah. Itu bukan doa, itu namanya kutukan. Nggak ada, pasti nggak ada. Doa selalu baik, dan doa ini adalah permohonan. Maka dikatakan, dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan. Kasihanilah aku, merendahkan diri, dengarkanlah doaku. Saudara, di dalam doa kita bisa mohon kekuatan kepada Tuhan atas segala pergumulan, kesulitan, dan persoalan yang kita hadapi. Persoalan yang biasa, persoalan yang rumit, bahkan persoalan yang sangat berat. Sangat berat. Kasus Lanjar misalnya. Itu kalau kita dampingi, ini persoalan yang sangat berat. Kehilangan. Satu, kehilangan istri yang dicintai. Dia merasa bersalah juga. Karena dia yang mengendarai motor. Meskipun yang nabrak orang lain, ini si orang penting tadi itu, yang lolos dari jerat hukum. Karena dilaporkan Lanjar kecelakaan tunggal. Padahal enggak. Yang kedua, dia kedukaan karena anaknya waris dalam kasus tadi. Ternyata depresi karena melihat ibunya yang meregang nyawa, kehilangan bapaknya, dan dia kehilangan siapa-siapa, hanya mbahnya yang tua. Ini. Dan ini juga berat karena Lanjar kemudian malah dipenjara. Saudara, dalam hal seperti ini kita membutuhkan Tuhan. Memang ada upaya-upaya psikologis, bahkan mungkin kita juga membantu secara ekonomi. Tapi jangan lupa, Tuhanlah yang menolong kita. Oleh sebab itu, saudara, situasi sekarang kita harus belajar untuk membina relasi dengan Tuhan, mengatur jam doa, dan kekuatan doa itu kiranya menjadi nyata dalam hidup kita. Saya tahu ibu, bapak, dan saudara tidak seberat Lanjar, tapi sebetulnya kita juga punya beban yang berat. Karena beban orang itu berat menurut ukurannya masing-masing. Saudara dan saya masing-masing punya kesulitan dan persoalan. Ada yang terpapar, ada yang sudah berkali-kali PCR atau swab dan masih juga positif. Ada yang takut kalau menulari, ada yang bahkan kehilangan anggota keluarga. Ada yang memang tidak terkena, tapi masalah ekonominya menjadi tambah berat. Atau malah tumpuk-tumpuk, sudah kehilangan keluarga, masalah ekonomi, dan seterusnya. Berat. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya mau mengajak kita, dengan kita tahu doa yang menguatkan, seperti yang dilakukan oleh Mazmur 4 ayat 2 tadi, maka kita harus memohon supaya Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membaca juga pada Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 pada ayat yang ke-2 sampai dengan 5. Ini kisah ketika Daud mengalami badai, yaitu anaknya sendiri memberontak dan dia harus lari. Bayangkan, seorang raja harus lari terbirit-birit. Baik,
Mazmur 3 ayat 2-5 dikatakan begini, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya tempat. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, Daud punya pengalaman menarik. Beban berat, dikejar-kejar musuh yang adalah anaknya sendiri yang memberontak, dan dia tidak punya siapa-siapa, dia lagi ketakutan, tapi dia ingat ada Tuhan. Dia katakan apa? Tuhan perisaiku. Dia yakin Tuhan menolong. Dikatakan apa? Tuhan penolongku. Dia yakin Tuhan akan menolong. Dan Tuhan memang menolong. Saudaraku, dalam RHI renungan hari ini, saya berharap RHI ini menguatkan ibu, bapak, dan saudara yang masing-masing kita punya pergumulan, kesulitan, dan persoalan kita masing-masing. Yang masing-masing kita punya masalah, beban hidup yang berat, yang setiap orang berbeda. Dari soal sakit penyakit, dari soal ekonomi, dari soal relasi, dan macam-macam. Dari soal sosial masyarakatan umum. Oleh sebab itu, saudara, saya mau mengajak kita, mari kita datang membina relasi dengan Tuhan dalam doa. Saya biasa doa malam sebelum tidur, tapi juga ditambah dengan doa tengah malam untuk doa khusus. Saya biasa juga dengan doa pagi bangun tidur. Tapi saya juga punya doa yang secara khusus untuk mendoakan semacam doa syafaat. Silakan saudara pilih sendiri waktu yang tepat. Tapi saya beritahu, doa menguatkan jika dilakoni dengan iman. Doa menguatkan jika kita yakin Tuhan Yesus penolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, badai kehidupan bisa datang kapanpun dan dalam bentuk apapun. Badai kehidupan juga hadir dalam sakit penyakit, kesulitan ekonomi, persoalan, dan macam-macam. Badai kehidupan senantiasa ada. Dan hari ini kami punya satu pilihan penting, yaitu makin mendekat kepada Allah, membina relasi dengan Allah, memiliki jam doa, doa yang benar, doa yang menguatkan. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami belajar untuk memiliki doa yang berkualitas, yang menguatkan. Bahkan tak hanya buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kami. Kami saling menopang, kami saling mendoakan, dan Tuhan menolong kami. Semoga masa pandemi cepat berlalu. Semoga Tuhan mengampuni keterbatasan kelemahan kami. Dan semoga Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Allah. Kepadamu kami mohon, kabulkanlah doa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.